Baik, langsung saja yang pertama yaitu konsep penyakit, agent, reservoir, portal of entry dan exit, dan yang terakhir yaitu transmisi penyakit. Agent adalah faktor esensial yang harus ada agar penyakit dapat terjadi. Agent dapat berupa benda hidup, tidak hidup, energi, dan lain sebagainya yang dalam jumlah berlebih atau kurang merupakan sebab utama dalam terjadinya penyakit. Contoh agent benda hidup seperti bakteri, virus, dan juga jamur. Kemudian agent tidak hidup dan juga energi, contohnya yaitu bahan kimia berbahaya, debu, dan radiasi ultraviolet atau energi mekanik. Selanjutnya yaitu reservoir adalah tempat di mana agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak, dan siap ditularkan kepada orang. Reservoir yang paling umum adalah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan bahan-bahan organik lainnya. Misalnya tikus, di mana tikus dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit leptospirosis. Selanjutnya yaitu portal of entry atau pintu masuk adalah cara agen masuk ke tubuh host yang rentan. Portal entry harus memberikan akses agen ke jaringan tubuh yang memungkinkan untuk bermultiplikasi atau racun untuk beraksi. Di mana contoh gerbang masuknya penyakit yaitu hidung atau saluran pernapasan, contohnya itu penyakit flu. Kemudian portal of exit atau pintu keluar merupakan cara agen meninggalkan atau keluar dari host yang infeksius. Portal of exit biasanya bergantung pada tempat agen infeksi di tubuh host. Misalnya itu COVID-19 kemarin, contohnya itu COVID-19 kemarin di mana penyebabnya itu dapat tertular melalui bersin dan juga batuk. Yang terakhir yaitu transmisi penyakit adalah cara agen ditransmisikan atau ditularkan dari reservoir ke host yang rentan. Cara penularan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dengan cara langsung atau direct transmission dan cara tidak langsung atau indirect transmission. Contoh penularan secara langsung yaitu ketika orang yang sudah terkena penyakit kemudian berjabat tangan sama orang yang belum terkena penyakit, otomatis akan menular kepada orang yang belum terinfeksi. Kemudian secara tidak langsung itu seperti misalnya ketika kita memegang gagang pintu yang telah dipegang oleh orang yang telah terinfeksi. Yang kedua yaitu surveillance, laporan dan pengamatan yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional. Surveillance adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindak lanjut penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Surveillance penyakit menular melibatkan analisis yang terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit menular dan faktor risikonya untuk mendukung upaya pemberantasan. Penyakit menular dapat dikategorikan dalam 3 kelompok utama. Yang pertama yaitu penyakit yang sangat berbahaya dengan tingkat kematian yang tinggi. Yang kedua yaitu penyakit menular tertentu yang dapat menyebabkan kematian dan cacat. Yang ketiga yaitu penyakit menular yang jarang menyebabkan kematian atau cacat tetapi dapat mewabah dan menyebabkan kerugian materi. Selanjutnya, pedoman surveillance penyakit menular. Yang pertama yaitu tujuan surveillance penyakit menular bertujuan untuk mendeteksi kasus, kontak, dan kasus tambahan lebih awal, menentukan tingkat masalah, mengidentifikasi daerah dan kelompok berisiko tinggi, serta mencegah penyebaran penyakit di masyarakat. Yang kedua yaitu sasaran surveillance penyakit menular, di mana sasarannya adalah seluruh masyarakat yang berisiko terpapar penyakit, termasuk individu yang baru kembali dari daerah terjangkit, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan.
Yang ketiga, langkah-langkah surveillance penyakit menular. Ada beberapa langkah, yang pertama yaitu identifikasi dini, yang kedua surveillance rumah sakit, yang ketiga yaitu identifikasi kontak, kasus tambahan dan sumber penularan, yang keempat yaitu pelacakan kasus, yang kelima yaitu penyajian data, yang keenam penyebaran informasi, dan yang ketujuh informasi tentang kasus hanya dapat dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan melalui Dirjen PPML atau ahli materi bidang epidemiologi. Selanjutnya, laporan dan pengamatan penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional dalam kurung yaitu contohnya COVID-19. Pada masa COVID-19, ada pelaku perjalanan dari negara atau wilayah terjangkit COVID-19 atau melaporkan kasus konfirmasi tetapi bukan transmisi lokal dan melakukan perjalanan dari negara atau wilayah dengan transmisi lokal COVID-19. Pelaku perjalanan dari negara atau wilayah yang terjangkit COVID-19 tidak bergejala wajib melakukan monitoring mandiri atau self-monitoring terhadap kemungkinan munculnya gejala selama 14 hari sejak kepulangan dan dianjurkan mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan menjaga jarak kontak kurang lebih 1 meter dengan orang lain. Sedangkan pelaku perjalanan dari negara atau wilayah transmisi lokal harus melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari sejak kedatangan dan bagi warga negara asing harus menunjukkan alamat tempat tinggal selama di karantina dan informasi tersebut harus disampaikan pada saat kedatangan di bandara. Terhadap 2 kontak pelaku perjalanan diberikan HAC dan petugas kesehatan harus memberikan edukasi jika dalam 14 hari timbul gejala, maka segera didatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan membawa HAC. Selanjutnya, kegiatan deteksi dini dan respon perlu dilakukan di pintu masuk dan wilayah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya orang terkena gejala, atau ODP, PDP, maupun kasus yang dikonfirmasi COVID-19 dan melakukan respon adekuat. Yang pertama yaitu deteksi dini dan respon di pintu masuk negara. Dalam rangka implementasi International Health Regulation, pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat negara melakukan kegiatan karantina seperti pemeriksaan alat angkut, pengendalian vektor, serta tindakan penyehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan alat angkut, orang, barang, dan lingkungan yang datang dari wilayah atau negara yang terjangkit COVID-19 yang dilaksanakan oleh KKP dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait. Selanjutnya, dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi ancaman COVID-19 maupun penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat lainnya di pintu masuk. Pintu masuk tersebut perlu dipersiapkan beberapa hal meliputi norma, standar, prosedur, kriteria atau NSPK, kebijakan dan strategi, tim gerak cepat atau TGC, sarana prasarana dan logistik serta pembiayaan. Secara umum kesiapsiagaan yaitu sumber daya manusia atau SDM di mana dapat membentuk atau mengaktifkan tim gerak cepat di wilayah otoritas, pintu masuk negara, di bandara, pelabuhan. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas di pintu masuk negara dalam kesiapsiagaan menghadapi COVID-19. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Dengan memastikan alat transportasi atau ambulans, penyakit menular ataupun peralatan khusus untuk merujuk penyakit menular yang dapat difungsikan setiap saat untuk mengangkut seseorang ke rumah sakit rujukan atau yang terinfeksi penyakit COVID-19.
Selanjutnya yaitu pengawasan kedatangan alat angkut. Meningkatkan pengawasan alat angkut khususnya yang berasal dari wilayah atau negara terjangkit melalui pemeriksaan dokumen kesehatan alat angkut dan pemeriksaan faktor risiko kesehatan pada alat angkut. Yang kedua, memastikan alat angkut tersebut terbebas dari risiko penularan COVID-19. Yang ketiga, jika dokumen lengkap dan atau tidak lengkap, ditemukan penyakit dan atau faktor risiko kesehatan terhadap alat angkut dapat diberikan persetujuan bebas karantina. Yang kedua yaitu pengawasan kedatangan barang dengan meningkatkan pengawasan barang, baik barang bawaan maupun barang komoditi, khususnya yang berasal dari negara-negara terjangkit COVID-19 terhadap penyakit maupun faktor risiko kesehatan melalui pemeriksaan dokumentasi kesehatan dan pemeriksaan faktor risiko kesehatan pada barang. Yang ketiga yaitu pengawasan lingkungan dengan meningkatkan pengawasan lingkungan pelabuhan, bandara udara atau PLBDN dan terbebas dari faktor risiko penularan COVID-19. Yang keempat yaitu komunikasi risiko dengan melakukan penyebarluasan informasi dan edukasi kepada pelaku perjalanan dan masyarakat di lingkungan pelabuhan, bandar udara, dan PLBDN. Yang kelima yaitu pengawasan kedatangan orang. Secara umum, kegiatan penemuan kasus COVID-19 di pintu masuk negara diawali dengan penemuan pasien demam disertai gangguan pernapasan yang berasal dari negara atau wilayah yang terjangkit COVID-19. Ada beberapa pengawasan kedatangan orang. Yang pertama, meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan atau awak, personel penumpang, khususnya yang berasal dari wilayah atau negara yang terjangkit COVID-19. Yang kedua, melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan pada orang yang berasal dari wilayah atau negara yang terjangkit COVID-19. Yang ketiga, jika ditemukan pelaku perjalanan yang terdeteksi demam dan menunjukkan gejala-gejala pneumonia di atas alat angkut. Petugas KKP melakukan pemeriksaan dan penanganan ke atas alat angkut dengan menggunakan APD yang sesuai. Yang keempat yaitu pengawasan kedatangan orang dilakukan melalui pengamatan suhu tubuh dengan menggunakan alat pemindai suhu atau thermal scanner ataupun termometer. Yang kelima, jika ditemukan pelaku perjalanan terdeteksi demam melalui thermal scanner atau termometer infrared, maka dipisahkan dan melakukan wawancara dan evaluasi lebih lanjut kepada orang yang terkena COVID-19 atau yang terdeteksi. Yang keenam, tata laksana terhadap pelaku perjalanan dilakukan sesuai dengan kriteria kasus dan kondisi. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan, maka tata laksana sesuai dengan kondisi pasien, yaitu gejala ringan dengan cara isolasi diri di rumah, gejala sedang dirujuk ke rumah sakit darurat, yang dengan gejala berat dirujuk ke rumah sakit rujukan, dan melakukan tindakan penyihatan terhadap barang dan alat angkut yang dibawa oleh pasien dalam pengawasan tersebut. Sedangkan jika memenuhi kriteria orang dalam pemantauan, tata laksana dilakukan sesuai diagnosis yang ditetapkan, di mana orang tersebut dapat dinyatakan lain atau tidak lain melakukan perjalanan dengan suatu alat angkut sesuai dengan kondisi hasil pemeriksaan. Deteksi dini dan respon di wilayah dilakukan melalui peningkatan kegiatan surveillance rutin dan surveillance berbasis kegiatan yang dilakukan secara aktif maupun pasif.
Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan adanya indikasi orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan COVID-19 yang harus segera direspon. Selanjutnya, dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi COVID-19, maka Pusat dan Dinkes melakukan kesiapan sumber daya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM yang saya sempat sudah jelaskan tadi, dengan meningkatkan tim gerak cepat yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 dengan melakukan sosialisasi, tabletop exercise atau drilling, dan simulasi COVID-19. Yang ketiga, meningkatkan jejaring kerja surveillance dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana, yang pertama yaitu kesiapan alat transportasi atau ambulans dan memastikan dapat berfungsi dengan baik untuk merujuk kasus. Yang kedua, kesiapan sarana pelayanan kesehatan antara lain meliputi ketersediaan ruang isolasi untuk melakukan tata laksana, alat-alat kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, kesiapan ketersediaan fungsi alat komunikasi untuk koordinasi dengan unit-unit terkait. Yang keempat, kesiapan logistik penunjang pelayanan kesehatan yang dibutuhkan antara lain obat-obat suportif, alat kesehatan, alat pelindung diri, serta melengkapi logistik lainnya. Yang kelima, kesiapan bahan KIE antara lain brosur, banner, leaflet, serta media untuk melakukan komunikasi resiko terhadap masyarakat. Selanjutnya, pembiayaan bagi pasien dalam pengawasan yang dirawat di rumah sakit rujukan. Maka pembiayaan perawatan rumah sakit ditanggung oleh pemerintah dan anggaran lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten atau kota, Peraturan Badan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease atau COVID-19, Revisi keempat 226 Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang penggunaan dana siap pakai. Permenkes Nomor 59 Tahun 2016 tentang pembesaran biaya pasien penyakit infeksi emerging tertentu dan Kepmenkes Nomor HK 0107-Menkes-104 Tahun 2020 tentang penetapan infeksi novel coronavirus 2019 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan. Yang pertama, di pintu masuk negara. Formulir yang digunakan di kantor kesehatan pelabuhan. Yang pertama yaitu formulir pemantauan petugas kesehatan. Yang kedua, formulir notifikasi HAC dan penemuan kasus yang dilaporkan setiap hari kepada Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten atau Kota sesuai dengan tempat tinggal kasus serta ditembuskan ke PHEOAC. Yang kedua, di wilayah rumah sakit atau klinik. Yang pertama, ada formulir pemantauan. Yang kedua, formulir laporan harian, penemuan kasus konfirmasi, pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, dan orang tanpa gejala yang dilaporkan setiap hari kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota setempat. Formulir yang ketiga yaitu formulir pengambilan dan pengiriman spesimen.
Di wilayah puskesmas atau dinas kesehatan, yang harus diisi yaitu formulir pemantauan, yang kedua formulir laporan harian pemantauan kasus konfirmasi, pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, dan orang tanpa gejala yang dilaporkan setiap hari kepada Dinkes Provinsi dan Dinkes Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Yang ketiga, formulir penyelidikan epidemiologi. Yang keempat, formulir pengambilan dan pengiriman spesimen. Yang kelima, pelacakan kontak erat. Yang keenam, formulir identifikasi kontak erat. Dan yang ketujuh, formulir pendataan kontak. Selanjutnya, setiap penemuan kasus baik di pintu masuk negara maupun wilayah harus melakukan pencatatan sesuai dengan formulir dan menyampaikan laporan. Kemudian laporan rutin harian dari penemuan kasus, pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, dan orang tanpa gejala COVID-19 di Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 secara berjenjang melalui POAC